Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, statistik dan probabilitas pada kesempatan ini kita akan membahas tentang analisis regresi. Outline pembahasan kita diantaranya adalah tentang analisis regresi, kemudian yang kedua analisis regresi linear, yang ketiga tujuan analisis regresi, dan yang keempat adalah cara analisis regresi menggunakan aplikasi Excel. Baik, mari kita bahas satu persatu. Oke, pertama-tama adalah apa itu analisis regresi? Ya, analisis regresi adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung. Oke, itu adalah tentang analisis regresi dan analisis regresi linear serta tujuan dari analisis regresi linear. Sekarang, pembahasan yang keempat adalah bagaimana cara kita menganalisis regresi linear menggunakan aplikasi Excel. Tadi apa itu analisis regresi sudah dijelaskan, apa itu analisis regresi linear sudah dijelaskan, kemudian apa analisis regresi linear berganda juga sudah dijelaskan, kemudian tujuan untuk melakukan analisis regresi linear juga kita sudah jelaskan. Selanjutnya sekarang pembahasannya adalah bagaimana cara melakukan analisis regresinya. Dalam hal ini melakukan analisis regresi menggunakan aplikasi Excel. Baik, kita praktikkan ya. Saya berikan contoh data dalam Excel. Oke, ini adalah contoh data ya. Di sini datanya adalah data pembangunan ruko ya. Terdapat 34 data yang terdiri dari tahun pelaksanaan yang berbeda-beda, kemudian luas bangunan yang berbeda-beda. Itu kita option akan muncul seperti ini, kemudian kita klik klik add in, kemudian oke. Kita ulangi, option, kemudian klik add in, kemudian kita klik analisis toolpath, kemudian klik go, kemudian analisis toolpath dicentang. Asalnya pasti seperti ini awalnya, kemudian ini kita centang, lalu kita klik OK. Nah, maka nanti akan muncul data analisis seperti ini. Oke, langkahnya pertama bagaimana? Klik data, kemudian klik data analisis. Oke, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik regression. Nah, dari regression kemudian input Y rank. Nah, kita klik ini. Tadi variabel Y-nya mana? Ini variabel Y, yaitu total biaya. Kita blok semua. Kemudian kita enter. Kemudian input X rank. X-nya tadi apa? Variabel X-nya adalah luas bangunan. Maka klik ini di blok luas bangunan. Seperti ini. Lalu enter. Ya, kemudian output rank boleh kita centang, kemudian residual centang, kemudian normal probability kita centang. Kemudian ini adalah diaktifkan output rank ini untuk menempatkan hasil output analisis. Kita tempatkan di mana? Kita klik ini, misalkan kita tempatkan di sini, lalu enter, kemudian klik OK. Nah, maka akan muncullah output analisis seperti ini, ya.
akan muncul output analisis seperti ini. Oke, ini output analisis ini nanti kita perlu interpretasikan. Output analisis regression statistik multiple R ini nilainya 0,907 mengartikan apa, R square ini mengartikan apa, standar error, adjust R square mengartikan apa, standar error mengartikan apa, observation mengartikan apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ini semua kita perlu interpretasikan, ya. Oke, ini pada saat ini saya belum akan menjelaskan menginterpretasikan output analisis ini, tetapi sesuai dengan tujuan awal kita di sini adalah untuk mendapatkan model, di mana hipotesis modelnya adalah Y sama dengan A tambah B kali X. Sekarang nilai A-nya berapa, nilai B-nya berapa. Oke, berdasarkan ini intercept ini adalah sebagai nilai A, kemudian X variabel ini sebagai nilai B. Maka modelnya adalah Y sama dengan nilai A-nya adalah ini, anggap komanya kita 2 angka di belakang koma, ditambah, kemudian kita ambil nilai B-nya adalah ini, kemudian dikali X. Nah, maka output modelnya adalah seperti ini. Untuk memprediksi biaya pembangunan ruko, ya, berdasarkan luas bangunan, yaitu Y sama dengan 7124569,09 ditambah 3449768,17 kali X. X-nya itu apa? X-nya adalah luas bangunan. Sehingga untuk memprediksi biaya pembangunan ruko, Y-nya akan tergantung X. Maka Y tadi disebut dengan variabel terikat dan X-nya adalah variabel bebas. X-nya tadi luas bangunan, misalkan X-nya adalah 240, ya. Maka kita untuk memprediksi biaya bangunan ruko dengan luas bangunan 200 meter 40, kita bisa menggunakan model ini. Contohnya bagaimana cara menghitungnya? Oke, cara menghitungnya berarti Y sama dengan nilai A tadi ditambah nilai B, kemudian dikali X. X-nya berapa? Misalkan ini 240. Kita rubah di sini angka 240. Nah, berarti berdasarkan analisis regresi untuk membangun ruko dengan luas bangunan 240 meter adalah 899 juta sekian. Nah, berdasarkan data ini 642 juta sekian, ini errornya tinggi. Bagaimana jika luas bangunannya yang misalkan 250 meter persegi? Oke, kita rubah saja ini ke 250. Oke, ini 933 juta sekian, sedangkan berdasarkan data ini 926 juta sekian, ya. Atau misalkan luas bangunannya 120, oke, kita rubah saja ini angkanya ke 120. Oke, berdasarkan model tadi untuk luas bangunan ruko yang 120 meter adalah 485 juta sekian. Ini yang 120 adalah 413 juta sekian. Nah, ini yang dimaksud dengan analisis regresi untuk memprediksi nilai Y, ya. Nilai Y itu apa? Nilai total biaya bangunan ruko. Kita belum tahu nih, kita akan membangun ruko
kita akan memprediksikan biaya pembangunan ruko itu membutuhkan biaya berapa. Nah, untuk mengetahui membutuhkan biaya berapa, apabila kita telah melakukan analisis regresi dan telah mendapatkan model, maka kita tinggal mencari X-nya atau luas bangunannya. Oke, misalkan luas bangunannya berapa? 100 meter, ya bisa saja di sini dirubah saja X-nya menjadi 100. Oke, berarti 416 juta. Yang di sini 100 itu ada yang 404 juta ya, ada juga enggak, cuma 404 juta gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan analisis regresi untuk memprediksi variabel terikat. Contoh di sini variabel terikatnya adalah biaya pembangunan ruko. Dapat diprediksi menggunakan variabel bebas. Variabel bebasnya adalah luas bangunan. Nah, tentu tadi contoh di sini kita praktekkan, kita uji, ternyata terdapat error ya. Nah, terdapat error antara model yang dihasilkan untuk memprediksi Y atau biaya bangunan ruko dengan fakta. Nah, faktanya berapa, berdasarkan analisis berapa. Inilah yang selanjutnya kita perlu menyampaikan, perlu menentukan bahwa standar error dari analisis statistik regresi linier ini, standar errornya berapa. Ya, tentu semakin kecil standar error yang akan kita gunakan, maka semakin akurat prediksi yang akan, atau semakin akurat model atau rumus yang akan kita hasilkan. Jadi secara garis besar analisis regresi linier ini bisa untuk kita gunakan untuk mendapatkan sebuah rumus. Rumus untuk apa? Rumus untuk memprediksi variabel terikat. Variabel terikatnya apa? Tergantung hipotesis kita apa. Contoh tadi di sini adalah hipotesisnya bahwa total biaya pembangunan ruko akan tergantung kepada luas bangunan ruko itu sendiri. Nah, kita buktikan dengan ini. Nah, seberapa besar pengaruhnya luas bangunan ruko terhadap biaya total pembangunan? Nah, ini disinilah di output analisis inilah dijelaskan bahwa kepengaruhannya seberapa besar. Nah, kepengaruhannya seberapa besar nanti kita akan bahas pada sesi-sesi berikutnya. Sekarang adalah kita perlu latihan terlebih dahulu bagaimana caranya melakukan analisis regresi menggunakan Excel. Ya, selanjutnya akan kita bahas tentang output analisisnya, interpretasinya bagaimana, termasuk berapa besar pengaruhnya luas bangunan mempengaruhi total biaya pembangunan ruko. Nah, ini sebagai contoh, tentu variabel Y dan variabel X tergantung hipotesis kita. Ya, misalkan berapa kekuatan pondasi, misalkan, kemudian apalagi misalkan hipotesisnya kekuatan pondasi akan tergantung beban yang akan dipikul oleh pondasi. Nah, berarti kita perlu mendata data-data kekuatan pondasi, data-data dimensi pondasi, kemudian data-data rencana beban pondasi. Maka kita bisa membuat model atau rumus seperti contoh ini. Oke, demikian adalah pembahasan di sesi 10 ini tentang analisis regresi pada statistik dan probabilitas. Semoga ini bisa dipahami dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.